الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي كتب الأكوان الحبيب السمان. يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي كتب الأكوان الحبيب السمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولجميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau dan seluruh keluarga beliau serta sahabat kerabat beliau, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat keridhaan Allah dari berkah syafaah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berbicara tentang membaca risalah manaqib aulia Allah, khususnya Syekh Saman Al-Madani, yaitu seorang wali Allah Ta'ala, wali Allah berpangkat Qutbul Aqwan, yang mana beliau di kota Madinatul Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya, yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memilih ia Allah Ta'ala daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi. Artinya, yakni Allah Ta'ala menentukan ia akan dia para wali tersebut untuk membawa akan segala ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang bersifat rahasia. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya, yakni dan ia menghampirkan atau mendekatkan akan dia para wali tersebut yang dimaksud daripadanya Allah Ta'ala dan kembali kepadanya Allah Ta'ala dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya Allah Ta'ala semata-mata. Wa ashkuru an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Artinya, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala wali Allah daripada segala bangsanya yang ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Yakni dan ya Allah Ta'ala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalliya wa usallimu ala man sajala lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa hari ini kita membicarakan tentang wali Allah Ta'ala, khususnya Syekh Saman Al-Madani? Pertama, mengacu kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, apa ujar baginda Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang pertama kita jadikan acuan. Ketika berbicara bahwasanya Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak, maka yang kita ambil di dalam bagian akhlak itu ada yang disebut namanya adab. Tidak akan sempurna seorang manusia, tidak akan menjadi manusia yang baik seorang manusia tanpa ada sebuah peradaban. Apa itu adab? Adab itu bahasa modernnya adalah etika.
Ketika bicara adab, bicara etika, maka kita mengambil sebuah etika ini sebagai perumpamaan. Kita ingin menemui seorang gubernur. Artinya tidak akan mungkin bisa langsung kita bertemu dengan gubernur tanpa proses adanya kita melewati ajudan, melewati petugas-petugas penjaga-penjaganya. Maka perumpamaan yang seperti ini ibaratnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mendekatkan diri melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah sendiri pun menerima wahyu dari Allah itu secara tidak langsung, berbicaranya selain daripada perintah sholat 5 waktu. Ketika kita bicara tentang adab, maka ini di luar dari sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu langsung kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar daripada perkara sholat, hari ini kita bicara adab, maka kita perlu koneksi, perlu akses, perlu penyambungnya, perlu tali penghubungnya, yaitu Rasulullah melalui malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa alasannya kita bisa mengatakan dengan begitu yakin bahwa kita bisa langsung menerobos begitu saja dengan gubernur tanpa bertemu melalui ajudan dan petugas-petugasnya? Untuk itu adabnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kehinaan diri kita yang bisa jadi doa kita tertolak karena besarnya dosa kita, ilmu amal dan ibadah kita tertolak karena besarnya dosa-dosa kita. Maka kita mendekatkan diri melalui orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Rasulullah. Siapakah? Yaitu para aulia Allah Ta'ala. Ini yang pertama, kita bicara manaqib, kita bicara risalah para aulia. Yang kedua, kita mengacu kepada kalimat udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia atau orang yang telah mati. Kalimat ini mengajarkan kepada kita, andai kata kita sejajar sebagai orang awam dengan sesama orang awam pun, atau bahkan kita sejajarkan diri kita dengan orang-orang yang jahil, kita ini adalah kaum jahil. Ketika kita orang jahil sekalipun, disuruh ketika seseorang yang telah meninggal, kita menyebut kebaikannya, bukan membicarakan keburukannya. Jika sesama orang jahil disuruh menyebut kebaikan, terlebih kepada orang soleh, terlebih kepada para aulia, maka kita membicarakan kebaikannya. Kenapa membicarakan kebaikan para aulia? Inda dzikris sholihin ay inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Ketika membicarakan orang-orang soleh atau ketika membicarakan para aulia, diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat, baik bagi orang yang membaca maupun orang yang mendengarkannya. Di manakah sisi rahmatnya? Karena yang kita sebut kebaikan para aulia ini adalah untuk apa? Untuk kita mengambil i'tibar dari ilmunya, dari amalnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari bagaimana beliau mengamalkan ilmu, amal dan ibadah di dalam akhlaknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh Allah kenapa kita harus mengambil i'tibar kepada para aulia, kenapa kita membicarakan dan membaca manaqib-manaqib para aulia. Karena ukurannya kita melihat bahwa diri kita adalah seorang hamba yang belum sukses untuk membina ilmu, amal dan ibadah kita dengan baik. Lalu kita perlu contoh. Orang pemerintahan contoh, itu ingin melakukan sesuatu, ada studi banding. Orang begawi apa, ada studi banding. Masa kita ini juga tidak ada studi bandingnya? Ada studi bandingnya. Apa yang kita bandingkan? Ketika kita membandingkan diri kita dengan para aulia Allah Ta'ala, ternyata disitulah cerminan yang jelas bahwa ada carut marut, bahwa ada kekurangan, bahwa ada kekhilafan, bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan diri kita di hadapan Allah, di dalam pandangan Allah, di hadratnya baginda Rasulullah SAW. Maka kita menjadikan para aulia sebagai cerminan. Semuanya kita ambil i'tibar atau kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, adalah para aulia Allah Ta'ala itu di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah tidak ada rasa takut dan khawatir akan kelaparan, tidak ada rasa khawatir kekurangan, kehausan atau sendirian ditinggalkan oleh orang-orang banyak.
Tidak ada. Kenapa bisa demikian? Artinya ini sangat tidak mudah. Manusia begitu rapuhnya ketika berharap dengan selain Allah, bergantung dengan selain Allah, menyerahkan dirinya dengan selain pada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rapuh kita ketika ditinggalkan, diabaikan, tidak dihiraukan atau tidak dibenarkan apa yang kita ucapkan, tidak diindahkan apa yang kita inginkan. Bagaimana seorang wali bisa tertanam di dalam hatinya? Sempurnanya Allah di dalam ayat tersebut menjelaskan sosok aulia yang beliau maksud, yang dimaksudkan oleh Allah. Tidak ada rasa khawatir seorang wali sukses memiliki rasa tersebut, dikarenakan pada ayat berikutnya disambung berbunyi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena para aulia itu yang mereka perhatikan, yang mereka sedihkan cuman perkara ketakwaan dirinya. Para aulia akan sedih jika dalam sehari-hari tidak ada peningkatan ketakwaan, tidak ada peningkatan mutu keimanan, tidak ada peningkatan kebaikan di dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan makhluk, bukan dalam pandangan manusia. Tidak seperti kita yang gagal. Yang sukses para aulia membina mental, membina semangat, membina emosinya, membina hawa nafsunya, membina hasratnya di dalam pandangan Allah. Kalau kita hanya ingin sukses membina semua itu dalam pandangan manusia, sehingga jarang sekali kita berbuat dalam keadaan ikhlas, syukur dan sabar. Para aulia sibuk mengurus ketakwaan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wali Allah Ta'ala itu senantiasa gembira. Tidak mudah untuk menjadi seorang wali. Kenapa? Karena ketika kita orang awam hanya mampu bergembira dalam perkara yang menyenangkan hati kita atau terpenuhi hasrat kita, para aulia telah sukses mensyukuri hidupnya, menggembirakan hatinya senantiasa, sekalipun dalam keadaan ujian cobaan yang berat beliau tetap bersyukur. Kenapa? Karena mengikuti cerminan, mengambil iktibar pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil iktibar para aulia mengambil iktibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita membaca mengulang-ulang risalah manaqib para aulia Allah, khususnya hari ini adalah Syekh Saman Al-Madani. La tabdila li kalimatillah. Para aulia itu sibuk mengisi waktunya, pikirannya, hasrat hatinya hanya dengan menyebut, mengingat, merindukan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disibukkan oleh Allah di dalam hati para aulia, menjadi darah daging dalam hatinya, dalam lidahnya, dalam pikirannya, pendengaran dan penglihatannya, hanya mengurus bagaimana Allah Ta'ala meridhoi hidupnya. Tidak seperti kita yang lebih mensibukkan diri untuk lebih mencintai diri kita sendiri, membenarkan setiap jalan dan langkah kita, bahkan dengan menempuh jalan di dunia ini yang salah sekalipun. Dzalika huwal fawzul azim. Hebatnya seorang aulia Allah semakin sempurna ketika para aulia ini tidak mampu dunia ini membuat beliau terpukau. Kenapa? Karena yang hanya beliau cari, yang beliau takzimi, yang beliau kagumi, yang beliau inginkan adalah keridhaan Allah. Yang beliau kagumi adalah keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita membaca manaqib. Bukan berarti kita menuhankan atau berharap atau meminta sesuatu kepada para aulia tersebut. Ini definisinya, ini penafsirannya. Kenapa kita mengerjakan membaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala? Baik kita membaca sendirian atau kita membaca bersama-sama dengan orang banyak seperti ini. Maka turun rahmat. Di mana rahmatnya? Rahmatnya kita menyebut yang baik-baik, tidak usah membicarakan aulia. Kita membicarakan kebaikan saja itu sudah nyaman didengar, sudah rasa syahdu diterima oleh hati setiap orang. Terlebih ketika kita membicarakan kebaikan para aulia, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, maka rahmat itu mendatangkan kebaikan. Itulah perwujudan rahmat yang besar yang kadang kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah sosok Syekh Saman Al-Madani? Syekh Saman Al-Madani adalah seorang hamba Allah yang taat, yang patuh kepada Allah dan baginda Rasulullah. Sosok Syekh Saman Al-Madani seorang yang sederhana, rendah hati, rendah diri, sekalipun luas ilmunya, memiliki banyak murid. Bahkan salah satu murid beliau yang begitu masyhur di Indonesia ada 4 orang. Salah satunya di bumi kita Kalimantan. Siapakah beliau? Yang pertama Syekh Abdurrahman Misri Jakarta. Yang kedua Syekh Abdul Somad Palembang. Yang ketiga Syekh Abdul Wahab Bugis.
Dan yang keempat yang ada di Kalimantan adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau kita kenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Syekh Saman Al-Madani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari begitu kuat wasilah hubungan beliau antara seorang murid dan seorang guru. Sekalipun antara Syekh Saman dan Syekh Muhammad Arsyad ada perbedaan usia yang signifikan. Kalau dilihat dari nilai jumlah usia, Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari lebih tua daripada Syekh Saman. Tetapi ketika berbicara seorang wali Allah Ta'ala tadi memiliki adab yang baik, mengambil contoh dari baginda Rasulullah, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan sangat menghormati, memuliakan sosok Syekh Saman Al-Madani dengan porsi sebagai seorang murid yang menghormati terhadap gurunya. Inilah sosok Syekh Saman Al-Madani yang sejak kanak-kanak beliau senang riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu membatasi diri bahkan daripada yang halal sekalipun. Kalau kita kan sebebas-bebasnya, kalau mau makan sebanyak-banyaknya, pas lagi asik yang enak-enaknya sulit kita untuk memberhentikan. Akan tetapi para aulia Allah Ta'ala mampu membatasi bahkan daripada yang halal sekalipun. Membanyakkan puasa sunnah, melazimkan terhadap kebajikan-kebajikan, mengajarkan kerendahan hati, dan beliau berkhidmat atau menjadi pelayannya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, khususnya kepada orang yang berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW pada masa beliau ketika itu. Kurang lebih sekitar 300 tahunan sudah ini lebih lah. Siapakah murabbi mursyidnya daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani? Murabbi mursyid beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan perlu diketahui ada perbedaan waktu yang sangat jauh antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Syekh Saman Al-Madani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini 500 tahun kurang lebih dulu sebelum Syekh Saman Al-Madani, sehingga hubungan rohani kembali menguatkan ikatan bimbingan ilmu amal dan ibadah melalui wasilah cahaya baginda Rasulullah SAW terhadap Syekh Saman Al-Madani. Kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan seberataan melalui wasilah para aulia Allah. Ingat tadi poinnya, kita mengambil hikmah bahwa wasilah kita melalui wali Allah Ta'ala adalah untuk mengharap keberkahan Rasulullah. Keberkahan Rasulullah kita harapkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah jalan beliau meridhoi kita untuk terakhir kita bisa menempati, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan pengambilan barokah sekelumit sedikit dari membaca muqaddimah risalah manaqib aulia Allah Syekh Saman ini mampu membawa ketenangan, ketentraman sedikit, menjadi penerang di dalam hidup kita, dalam pandangan kita terhadap para wali Allah Ta'ala yang khususnya hari ini kita bicarakan Syekh Saman Al-Madani, gurunya daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau datuk daripada Syekhul Arif Billah Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kita panggil dengan penuh hormat, yaitu sebutan Abah Guru Sekumpul. Demikian ulun sampaikan, banyak-banyak meminta ampun maaf, meminta ridho halal dunia dan akhirat atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.